Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Mawardi SSI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, saya Siti Rosiha dari kelas 1B Prodi PGSD. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Apa itu aliran-aliran dalam pendidikan? Aliran-aliran dalam pendidikan merupakan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan memiliki nuansa yang berbeda antara satu daerah sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses. Aliran klasik dalam pendidikan ada 7. Yang pertama ada aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungan, sosial, alam, dan budaya. Yang kedua ada aliran nativisme. Nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer, filsuf Jerman 1788 sampai 1860. Ia berpendapat bahwa bayi lahir itu sudah dengan bawaan baik dan buruk. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Naturalisme adalah J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis 1712 sampai 1778 yang menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak didik ke arah pandang yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dari pendidik. Yang keempat ada aliran konvergensi. Konvergensi adalah William Stern 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan Jerman. Aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kelima ada aliran progresivisme, adalah John Dewey. Manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dihadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun yang bersifat mengancam dirinya. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan dibandingkan makhluk lain. Yang keenam ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Sumbangan yang diberikan keduanya elektrik. Artinya, kedua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersedikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan, artinya perlu ada penyesuaian dengan hukum kesusilaan. Yang ketujuh ada aliran perennialisme. Pandangan aliran perennialisme adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Oleh sebab itu, peserta didik harus membiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Selanjutnya perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 bernama Kajeng Pangeran Haryo Suryaningrat yang bergelar Sri Paku Alam III. Setelah tamat dari Europisi Large School, Ki Hajar melanjutkan pelajarannya ke Skopje. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang sangat kreatif, inovatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, berani, dan bertanggung jawab. Menerima penghargaan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1957. Selanjutnya, terbentuknya perguruan taman siswa. Pemerintah kolonial juga menjadi alasan Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan perguruan taman siswa yang diberikan misalnya bacaan baik secara implisit maupun eksplisit, merupakan upaya secara sistematis untuk generasi Indonesia. Maka ia bercita-cita meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menegaskan derajat dan martabat bangsanya. Perguruan ini kemudian segera berkembang luas ke banyak tempat di Pulau Jawa dan luar Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Ambon. Kondisi ini tentu menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial. Ki Hajar Dewantara adalah menghidupkan lagi ordonasi lama dari tahun 1923 atau 1925 sebagai buah awal perjuangannya, itu pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 1932. Pertemuan keduanya tidak mengatasnamakan pihak lain.
Selanjutnya ada asas pendidikan perguruan taman siswa. Hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri dengan mengingati tertibnya persatuan. Oleh karenanya, Ki Hajar Dewantara menolak paham pendidikan dalam arti tumbuh menurut kodrat, merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan yang wajar. Pengajaran yang hanya terdapat pada sebagian kecil rakyat Indonesia tidak berfaedah untuk bangsa. Dalam zaman kebingungan ini, seharusnya keadaan kita sendiri kita pakai sebagai petunjuk jalan. Selanjutnya ada sistem pendidikan taman siswa. Corak pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah bersifat nasional. Artinya secara nasional, pendidikan harus memiliki corak yang sama bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, ras, dan agama hendaknya. Mangun karsa berarti membina kehendak, kemauan dan hasrat untuk mengabdikan diri kepentingan umum kepada cita-cita yang luhur. Jadi, ingmadia makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat. Dapat disimpulkan bahwa pemikiran tentang pendidikan sejak dulu, kini, dan masa yang akan datang terus berkembang sesuai seiring dengan perkembangan sosial budaya, sebab penggunaannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisinya pada saat itu, karena setiap aliran memiliki dasar-dasar yang paling baik. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.